lengkap, turunnya jalan. Oke? Ya. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Ya. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Ya. Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 3 sampai 1 2 3. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews Live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Ya.
Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke. Boleh? Cakep itu. Terus gue live dulu. Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek mantap. Ya. Sampai bisa. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribun News live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda
Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas, Andika, Ilman, mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa
jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate, di reshuffle-nya kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten
Ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak, Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Gak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah,
Memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem
pasca konferensi pers tadi Surya Paloh, penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek mantap. Ya. Sampai terus bisa. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribun News live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya.
Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah, itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan
kewajibannya, dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada
lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya yang bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami
kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi.
Ya, Tribuners itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim
Harbalis Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana GTV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah, itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang.
Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan Rp1, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsi yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke
salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan.
Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Yang ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum, begitu Tribuners, kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini,
kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Johnny Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Johnny Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan
istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu
Paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya
mengenai pencalegan Pak Johnny Plate, apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi masuk. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke?
Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut. Begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook. Begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme,
dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak?
Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan.
Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian
soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan
memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem,
Saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita.
Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan.
Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu.
Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut. Begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Ya Tribuners itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook. Begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners.
sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah,
Lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana IGTV mana? Ya, 3 dulu ya. Siap. Pak Surya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita.
mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted
bahwasanya kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi masuk. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak.
Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue balas dulu. Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya.
Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Dari proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke
parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang.
apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Joni Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali.
Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden
Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribun News live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap
menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen.
yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Johnny Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini.
Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama,
sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi.
C. cek langsung supaya bisa bisnis. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribun News live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran
kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa.
Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak.
Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat, Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya kedua Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah. Memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua,
mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai, kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini.
Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana GTV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Johnny Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah
bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah
hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita.
Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Terus tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke?
Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut. Begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa laporkan nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan. Bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook. Begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti.
dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Irman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak.
Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate, di reshuffle-nya kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya.
periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini.
Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan
memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek mantap. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem,
Saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbalis Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana GTV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita.
Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate, di reshuffle-nya kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan.
Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu.
Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut. Begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook. Begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners.
sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka, itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah,
Lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Siap. Pak Surya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita.
mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted
bahwasanya kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi masuk. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak.
Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke. Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya.
Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah,
dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang.
apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya kedua Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Joni Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali.
Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden
Koalisi Perubahan, Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribun News live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap
menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen.
Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Johnny Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru? Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini.
Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama,
sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum begitu Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi.
Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim
Harbalis Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang.
Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima. Kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru? Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke
salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu. Memang kan perlu kita hukum itu, rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan.
Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Tribuners itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini,
kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Dari proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Johnny Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Johnny Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan
seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data, Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu
Paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya
mengenai pencalegan Pak Johnny Plate, apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke?
Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 这就是外线。Ya Tribuners itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews Live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas.
Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbalis Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak?
Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pakku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan.
Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian
soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang diborgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian
kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek 1 2 也正传一下。Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada
Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan,
ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya,
Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah.
Anda ada terlibat atau tidak. Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadil ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh. Cakep itu. Terus Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di Tribun News
tribunnews.com dan Tribun News live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim sebagai pelaksana
tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pakku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam
Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima. Kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini
sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang diborgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke,
Kita masih mengadil ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 3. Sampai 7.7. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem,
saudara kami Johnny Plate. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Dari proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Johnny Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Johnny Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah.
Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata, Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada.
Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak, Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Joni Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak?
Terima kasih. Ya kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah. Memang itu partainya bullshit itu, nggak ada artinya itu. Lemah itu, salah itu, bohong itu. Memang kan perlu kita hukum itu. Rusak itu elektoralnya. Terus tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik. Dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan. Pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke?
Maaf itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 3 这里是1 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas.
Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagurde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak?
Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru? Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan.
Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian
soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya gak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Yang ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan
memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan
seluruh Slagorde ini mengingatkan untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita.
Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan.
Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu.
Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadil ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek maju. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews Live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners.
yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah,
Lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah, itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita.
mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsi yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted
bahwasanya kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak.
Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue balas dulu. Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 sampai 1 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya.
Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbal Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari? Katadata Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi
strategi Kejagung itu seperti apa. Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada
kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Joni Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan
ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu. Memang nggak perlu kita hukum itu, rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di
kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam
siksaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun.
kasus gratifikasi dan telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Paku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Johnny Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu.
dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum,
tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang diborgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadil ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi.
Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim
Harbalis Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tata. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pakku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang.
Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke
salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang diborgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan.
Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke? Boleh? Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya, begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut, begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Cek. Cek 1 2 3.这就是关键。Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews Live Facebook, begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini,
kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Talkan. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Johnny Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Johnny Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan
istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah, itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap gitu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu
Paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya
mengenai pencalegan Pak Johnny Plate, apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang gak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih lengkap, turunnya jalan. Oke?
Cakep itu. Terus gue Tribuners baru saja tadi dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konferensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribuners. Saat ini Tribuners suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribuners. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribuners kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut. Begitu Tribuners. Seperti ini Tribuners suasana di lokasi. Check. Check 1, 2. Yeah. Surprising. It was quite sad. Ya Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews Live Facebook. Begitu Tribuners. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribuners. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas.
Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita rindu. Ini jelas komitmen kami kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas. Andika. Ilman. Mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak?
Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Bangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru? Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan.
Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan sesuatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanted bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian
soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksud. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadil ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Yang ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih. Biar ada view yang lebih